berarti partainya perorangan. Artinya ada, berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Sudahlah, kalau sudah tidak mau sama-sama lagi, silakan kembalikan Pak kartu anggota saja. Kan gitu. Itu sudah sangat terhormat itu. Kita menjaga kehormatan dan wibawa mereka juga kan. Tapi ternyata juga kan tidak juga. Semakin ke sini semakin berseberangan. Sampai terakhir anaknya calon dari partai lain, Bobi calon dari partai lain, Pak Jokowi sendiri berseberangan, berhadapan-hadapan dengan kita. Lalu alasan apa bilang masih simpan KTA seolah-olah beliau masih anggota partai, itu juga tidak bisa. Kita proses partai tetap berlangsung. Pada akhirnya kalau tidak dikembalikan ya kita pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, menarik kita memperhatikan perjalanan dari kehidupan seorang Presiden ke-7 Joko Widodo akhir-akhir ini. Begitu Jokowi lengser dari jabatannya, kita memperkirakan dulu dia akan duduk tenang di Solo, di rumah barunya yang dibangunkan oleh negara di atas tanah seluas 12.000 hektar. Rumah yang mewah, pekarangannya yang luas, angin semilir yang menyapu rambutnya setiap pagi dan sore. Tentu saja akan membuat masa-masa yang indah dan tenang yang akan dinikmati oleh Jokowi bersama istrinya Iriana Jokowi. Juga mungkin saja dia akan bersenang-senang dengan cucu-cucunya. Tetapi dalam kenyataannya sahabat bukan demikian. Jokowi akhir-akhir ini tampak sibuk sekali. Sibuk melakukan kampanye untuk pemenangan pilkada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kita melihat dia sibuk untuk memenangkan paslon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Tengah Lutfi Yasin. Juga dia sibuk untuk memenangkan paslon Pilgub Jakarta Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono. Di samping itu, dia juga sibuk memenangkan paslon di sejumlah pilkada kabupaten dan kota. Sahabat BN, setelah sekarang pilkada selesai, publik jadi bertanya, apa lagi kesibukan dari seorang Jokowi? Dia tidak lagi sibuk kampanye kian kemari karena pilkada telah usai. Kita juga tidak mendengar dia sibuk untuk mengurus dirinya menduduki jabatan Sekjen PBB di Amerika sana yang kita dengar digadang-gadang oleh orang-orang dekatnya beberapa waktu lalu. Sekarang kita tidak mendengar Jokowi sibuk untuk mendapatkan kursi Sekjen PBB itu. Malah ada yang mengatakan, jangankan setelah lengser dari presiden akan mendapatkan jabatan sebagai Sekjen PBB, selama menjadi presiden 10 tahun, kalau tidak keliru, tidak pernah sekalipun Jokowi menghadiri sidang umum PBB. Lagi pula publik melihat semasa dia menjadi presiden, bahasa Inggrisnya tidak lancar-lancar amat. Kalau demikian, mungkin Jokowi akan sibuk di partai
sebagaimana sibuknya dulu SBY. Begitu lengser dari jabatan presiden, dia sibuk mengurus Partai Demokrat. Apakah Jokowi juga akan sibuk mengurus partainya PDIP, partai yang telah membesarkannya dan anak-anak menantunya, mulai dari menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur Jakarta, menjadi presiden 2 kali periode, yang juga telah menjadikan anaknya Gibran wali kota Solo, menantunya Bobi Nasution wali kota Medan. Apakah Jokowi akan sibuk mengurus partai PDIP? Kelihatannya juga tidak. Sebab baru saja Sekjen PDIP mengumumkan ke publik bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi sekarang ini menjadi bagian dari PDIP. Bahkan tidak itu saja. PDIP malah memberikan penegasan kepada Jokowi dan keluarganya. Kalau Jokowi dan keluarganya tidak juga segera mengembalikan KTA PDIP, kartu tanda anggota PDIP yang sekarang masih ada padanya, maka PDIP segera akan memecat Jokowi dan keluarganya. Jadi tidak ada tanda-tanda Jokowi akan sibuk oleh partai PDIP. Apakah Jokowi akan pindah ke partai lain dan sibuk di sana? Ketika ditanya wartawan, Jokowi hanya menjawab, partai perorangan. Partai perorangan. Itu saja jawaban Jokowi. Dan artinya sangat sulit didapatkan oleh publik dari apa yang diucapkan oleh Jokowi ini. Memang ada salah satu partai kita dengar sekjennya akan menyambut Jokowi dengan karpet biru kalau dia pindah ke partai tersebut. Diterima, udah welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, Bro. Udah, keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Tentu saja Jokowi akan canggung karena selama ini mulai dari menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi presiden 2 kali periode, juga selama aktif di PDIP, Jokowi selalu disambut dengan karpet merah kemana dia datang. Ketika sekarang ini ada partai yang akan menyambutnya dengan karpet biru, bisa jadi Jokowi akan canggung. Sehingga ketika wartawan bertanya, apakah Jokowi akan pindah partai? Jawabannya, partai perorangan. Itu saja jawabnya. Sekarang sahabat BN, ada yang menarik dalam pantauan publik tampaknya. Jokowi selama menjadi presiden ternyata telah mampu mengembangkan ternak kambingnya dari 5 menjadi 40 ekor lebih di Istana Bogor. Dan dulu informasi ke publik menyampaikan Jokowi akan membawa kambingnya ke Solo. Jokowi juga ada memiliki kuda di sana, tetapi kalau untuk ternak tentu kambing agaknya yang lebih menjanjikan dibandingkan kuda. Sebab kalau kuda tentu gunanya untuk bermain bagi kalangan elit, bukan untuk dijual. Jadi sahabat BN, sekarang ini besar kemungkinan agaknya Jokowi akan menekuni memelihara kambing di tanahnya yang luas di Solo. Bayangkan, di atas tanah seluas 12.000 hektar
berdiri sebuah rumah mewah milik Jokowi. Bukan tidak mungkin di sana dia akan leluasa beternak kambing. Sahabat BN, agaknya mungkin lebih menjanjikan Jokowi beternak kambing daripada dia memenangkan pilkada atau memenangkan pilpres sekalipun ke depan ini. Apalagi kalau nanti Jokowi hanya sekedar menjadi tim sukses untuk pemenangan pengurus partai pada partai-partai tertentu. Tentu ke bawah lagi jadinya. Apalagi kalau Jokowi nanti sempat menjadi tim sukses pemenangan pengurus partai di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota. Sahabat BN, sekali lagi, agaknya publik akan memilih Jokowi menjadi pemelihara kambing ketimbang dia sibuk endorse sana, endorse sini. Apakah Jokowi akan menjadi pembicara yang diundang oleh berbagai perguruan tinggi di dunia, yang diundang oleh berbagai NGO di dunia, seperti Anies Baswedan yang kalau kita perhatikan selalu padat jadwalnya untuk memenuhi undangan-undangan berbicara di tingkat internasional. Apakah Jokowi juga akan begitu? Agaknya mungkin akan sulit kita membayangkan hal demikian. Alasannya karena selama ini kita belum lagi mendapat informasi Jokowi diundang oleh organisasi yang levelnya internasional atau oleh perguruan tinggi yang ada di berbagai negara di dunia sebagai pembicara. Belum kita mendengar. Mungkin ada, cuma belum kita dengar. Sekali lagi sahabat BN, mungkin banyak jurnalis sekarang yang sedang menunggu informasi tentang keberhasilan seorang Jokowi sebagai peternak kambing atau pemelihara kambing di Solo ke depan ini. Dan mungkin publik akan lebih senang Jokowi berdamai dengan suasana yang dingin dan sejuk udaranya di Solo sebagai pemelihara kambing ketimbang dia sibuk menjadi jurkam bagi para politisi yang ingin maju di pilkada provinsi maupun kabupaten kota. Sebab kita juga mendengar mantan Presiden Amerika Jimmy Carter setelah tak lagi jadi presiden, dia juga menjadi seorang petani. Itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan yang sangat menenangkan jiwa. Semoga Jokowi berhasil nanti menjadi peternak atau pemelihara kambing jika memang itu menjadi pilihannya. Setelah dikeluarkan oleh PDIP sebagai kader dan anggotanya. Demikian sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.